Dengan bentuk permukaan bumi yang 70%-nya adalah samudra dan lautan, perang modern jelas bukan cuma soal darat dan udara. Makanya para negara-negara superkuat tidak segan-segan menggelontorkan dana yang amat sangat banyak untuk memperkuat angkatan laut mereka. Salah satu contohnya adalah perkembangan kapal induk yang dilakukan Amerika Serikat dan Rusia. Negeri Paman Sam punya kapal induk Nimitz Class, sedangkan negeri beruang merah memiliki Admiral Kuznetsov. Untuk membandingkan keduanya, mari kita berkenalan dulu dengan kapal induk Nimitz Class serta Admiral Kuznetsov. Kapal induk Nimitz Class milik Amerika sudah digunakan sejak tahun 1975 dan telah dibuat sebanyak 10 unit. Sedangkan kapal induk Admiral Kuznetsov yang masuk ke Angkatan Laut Rusia digunakan 10 tahun setelahnya, yaitu 1985. Namun siapa sangka meski beda jarak umurnya tidak terpaut jauh, Rusia ternyata hanya punya 1 unit. Padahal secara perbandingan biaya Nimitz Class jauh lebih mahal, yaitu 8,5 miliar US dollar atau 126,5 triliun rupiah. Sedangkan Admiral Kuznetsov hanya 5,5 miliar US dollar atau 81,9 triliun rupiah. Hal ini membuktikan betapa superiornya Amerika Serikat dalam segi keuangan dan pendanaan militer mereka. Dari segi ukuran, Nimitz Class juga tampak lebih besar, di mana panjang seluruhnya mencapai 332,8 meter dengan landasan pacu 76,8 meter. Sedangkan untuk Admiral Kuznetsov, panjang keseluruhannya hanya 305 meter dengan landasan pacu 72 meter. Bobot kapal maksimal dari keduanya juga berbeda jauh. Nimitz Class mampu menanggung beban hingga 106.300 ton, sedangkan Admiral Kuznetsov mampu menahan beban hingga 57.700 ton. Dengan beban ini, Nimitz Class mampu menampung hingga 60 pesawat dan 5.000 kru kapal. Sedangkan Admiral Kuznetsov hanya mampu menampung 40 pesawat dan 2.000 kru kapal. Jadi secara ukuran Nimitz Class memang jauh lebih unggul ketimbang Admiral Kuznetsov. Memegang kemenangan pada aspek ukuran, Nimitz Class ternyata juga superior pada bagian performa mesin. Alasan utamanya karena mesin Nimitz Class telah menggunakan reaktor nuklir, sedangkan Admiral Kuznetsov masih menggunakan mesin diesel. Beda jauh ya. Spek Nimitz Class memang luar biasa. Siapa sangka mesin di kapal ini cuma ada 2 unit Westinghouse A4W nuclear reactor dan 4 unit turbin uap. Dengan berbekal hal ini, Nimitz Class sudah bisa mencapai kecepatan 30 plus knot atau sekitar 56 km per jam. Sedangkan Admiral Kuznetsov punya rangkaian mesin yang sangat kompleks, mulai dari 8 unit turbo pressurized boilers, 9 unit turbo generator, 6 unit diesel generator hingga 4 turbin uap. Siapa sangka meski mesinnya kompleks, kecepatan dari Admiral Kuznetsov lebih rendah karena hanya bisa menyentuh 29 knot atau 54 km per jam. Mesin nuklir reaktor yang digunakan Nimitz Class juga memberikan keunggulan pada jarak tempuh kedua kapal. Nimitz Class punya jarak tempuh dengan jarak tidak terbatas dan mampu mengarungi lautan 25 tahun non-stop. Sedangkan Admiral Kuznetsov cuma punya jarak tempuh 15.700 km dan harus berlabuh setiap 45 hari untuk mengisi bahan bakar. Keunggulan ukuran dan juga performa mesin yang dimiliki oleh Nimitz Class tidak terlepas dari tujuannya untuk dibangun. Amerika ingin Nimitz Class menjadi pangkalan militer berjalan, jadi harus memiliki kapasitas dan daya tahan berlebih. Sedangkan Admiral Kuznetsov dibangun dengan tujuan untuk membuat alutsista laut yang memiliki kekuatan serangan mandiri. Jadi, perbedaannya jauh banget. Perbedaan tadi juga jadi alasan Admiral Kuznetsov lebih unggul dalam persoalan persenjataan. Di atas kertas, Nimitz Class dipersenjatai dengan sederhana dengan tujuan untuk menghalau misil dan roket yang terbang ke arah mereka. Mulai dari 3 unit Mk-29 Guided Missile Launching System yang mampu menerbangkan misil Typer, RIM-162 ESSM dan RIM-7 Sea Sparrow. Kemudian ada juga 4 Phalanx CIWS yang mampu menembak 3.000 putaran dalam semenit.
Lalu untuk pertahanan lebih lanjut, Nimitz juga punya 6 barel peluncur umpan untuk mengecoh misil dan roket yang datang. Sedangkan untuk Admiral Kuznetsov, persenjataan utamanya datang dari bagian depan kapal dengan sebuah sistem peluncuran roket vertikal. Dalam penggunaannya, sistem peluncur ini memiliki amunisi 192 9M 332 Surface-to-Air Missile, 256 buah 9M 311 Surface-to-Air Missile, 24 buah Kinzhal Missile, dan 8 buah Kortik Anti-Aircraft Missile. Kemudian yang paling mencengangkan lagi, kapal induk ini membawa rudal P-700 Granite Double S Missile yang merupakan rudal berhulu ledak nuklir seberat 750 kg. Daya ledak dari nuklir ini mencapai 500 kiloton atau 14 kali lebih besar ketimbang bom atom yang pernah menghantam Hiroshima dan Nagasaki yang cuma berkekuatan 15 kiloton. Jadi jika P-700 ini menghantam kota-kota sentral seperti Washington DC, Shanghai, Tokyo atau Jakarta, sudah jelas auto musnah. Dalam bertahan, Admiral Kuznetsov ini juga memiliki beragam macam persenjataan, mulai dari 8 unit Kasten CIWS yang mampu menembak dalam kecepatan 9.000 putaran per menit, 6 unit AK-630 AA guns dengan kecepatan tembakan 6.000 putaran per menit, hingga 1 unit UDAV-1 Anti-Submarine System yang mampu menembakkan misil pengejar pada kedalaman 2.000 meter untuk menaklukkan kapal selam dan juga torpedo. Dari data kedua kapal ini sudah jelas ya, kalau persoalan persenjataan, Admiral Kuznetsov mengungguli Nimitz Class. Membicarakan tentang kapal induk, tentu saja kita tidak akan melewatkan untuk berbicara soal penumpang terkuat dari kedua belah pihak. Sebagai alutsista yang dikhususkan dalam mengangkut jet tempur, Nimitz Class membawa F-35 Lightning II dan Admiral Kuznetsov membawa MiG-29. Dari segi kemampuan, F-35 Lightning memiliki kecepatan mencapai Mach 1,6 atau 1975 km per jam. Jarak tempuh seluruhnya mencapai 2.800 km, di mana 1.239 km adalah jarak tempur yang mampu dipenuhi. Dalam persenjataan, F-35 Lightning sudah lengkap, mulai dari sistem pengeboman hingga peluncuran misil. Hal paling mencolok adalah misil udara ke udara terbaru mereka, yaitu MBDA Meteor yang punya kecepatan hingga Mach 4 atau 4.939 km per jam, dengan jarak tempuh 2.000 km. Dengan menggunakan hulu ledak berkekuatan tinggi, MBDA Meteor diyakini mampu menjadi senjata ampuh dalam pertempuran antar pesawat jet. Sedangkan untuk MiG-29 milik Admiral Kuznetsov, jet tempur ini mampu terbang di kecepatan Mach 2,3 atau 2.450 km per jam. Jarak tempuhnya mencapai 1.430 km dengan jarak serang mencapai 900 km. Senjatanya juga sudah lengkap dari sistem pengeboman, roket, hingga misil. Salah satu yang paling mencolok adalah misil udara ke udara R-77 yang punya jangkauan serangan hingga 200 km dan mampu melaju hingga 6.125 km per jam. Dengan sistem kendali pengejar menggunakan homing radar, MiG-29 yang diklaim merupakan penakluk jet tempur mutakhir yang paling anyar.